Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fadila Nursoliha dengan NIM 2505814 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya buat dengan judul Kesetaraan Gender sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kesetaraan gender adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Indonesia sudah mengalami kemajuan, tetapi kesetaraan gender tetap masih rendah atau kesenjangan gender tetap tinggi dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan perlindungan hukum. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki, faktor struktural, atau kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender. Kesetaraan gender berdampak pada kualitas SDM dan pembangunan nasional. Lalu masuk pada pertanyaan dasar yang pertama itu, bagaimana kondisi kesenjangan gender di Indonesia dalam konteks HAM dan SDGs? Lalu yang kedua itu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender? Dan yang ketiga, apa peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender? Keempat, bagaimana implementasi kebijakan gender di Indonesia saat ini? Dan yang terakhir, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender? Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan menyampaikan tujuan saya menulis artikel ini. Yang pertama itu menguraikan kondisi kesetaraan gender di Indonesia, lalu yang kedua mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan gender dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan pendidikan, lalu yang ketiga itu menganalisis dampak ketidaksetaraan gender terhadap pembangunan nasional. Lalu di sini masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu kesenjangan gender sebagai isu HAM dan SDGs. Kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum. Sebagai contoh, norma patriarkis menjadi akar permasalahan. Indonesia berada pada posisi menengah dalam Global Gender Gap Report. Ketimpangan ini menghambat pencapaian SGDS lainnya tentunya. Dan yang kedua itu ada faktor penyebab kesenjangan gender. Yang pertama itu ada budaya dan sosial seperti budaya patriarki yang membatasi peran perempuan. Dan yang kedua itu ada di bidang ekonomi seperti kesenjangan upah dan akses terbatas ke sektor yang formal. Dan yang ketiga itu ada hukum pidana dan perlindungan terhadap kekerasan gender di Indonesia itu masih dibilang bias. Dan yang keempat itu ada politik, partisipasi perempuan itu rendah karena hambatan struktural dan kultural. Dan yang terakhir itu ada pendidikan, akses pendidikan belum merata sehingga membatasi mobilitas perempuan. Lalu yang ketiga itu ada peran strategis pendidikan membentuk kesetaraan gender. Pendidikan tinggi membuka peluang bagi perempuan di bidang STIM dan politik. Lalu juga pendidikan menjadi motor transformasi sosial untuk kesetaraan. Dan yang keempat itu ada implementasi kebijakan dan pengaruh utamaan gender. SDGs sendiri diadopsi melalui Perpres nomor 59 tahun 2017, tapi juga memiliki tantangan yakni lemahnya pelaksanaan di lapangan. PUJ menyakup PPRG, peningkatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu solusi terintegrasi. Yang pertama itu reformasi hukum untuk perlindungan perempuan, dan yang kedua itu pendidikan inklusif berbasis gender. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan, lalu meningkatkan partisipasi politik perempuan, dan juga bisa melakukan transformasi budaya lewat kampanye dan edukasi publik. Kesimpulannya, kesetaraan gender adalah fondasi menghadapi ketimpangan gender yang bersifat struktural dan berakar pada budaya patriarki. Lalu yang terakhir, yakni saran. Yang pertama, pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan, anggaran gender, dan koordinasi lintas lembaga. Yang kedua itu lembaga pendidikan diharapkan mengintegrasikan kurikulum gender dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Sekian dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.